gambar-gambar Yehosua atau Isa. Iya. Yang disebarkan di Cina, Bang. Sipit-sipit, Bang, Yesus Cina. Yesus Afrika hitam-hitam, Bang. Nah, jadi begitu masuk ke Indonesia mesti menyerupai umat yang mau dikristenkan gitu loh. Jadi ya agak lain dong. Memang agak lain. Makin kesini makin kesono emang. Iya Bang, dari sejak aku lahir di dunia ini, dari nama aja berubah-berubah. Terus dari tulisan juga berubah-berubah. Udah bukan apa namanya, dari wahyu lagi, udah campur tangan manusia. Itu kan. Jadi kalau pertanyaan Abang kenapa ada kebangkitan Isa Al-Masih dan sama kayak cara mereka menyebut Rasul atau Nabi mereka, kan mereka bahasa di kitabnya kan semestinya apostolos. Tuhan kan mestinya Theos. Iya betul. Nah, kenapa mesti ngambil yang dari Islam yang Rasul, Nabi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa mesti ambil dari Islam? Gitu loh. Dan di original text mereka itu nggak ada, Bang. Allah tuh nggak ada. Memang iya nggak ada. Jadi mereka kan mencomot nama-nama itu kan dari kita, dari nama Islam. Itu dia, tapi ya begitulah. Oh jadi begitu Bang. Oh iya. Aku baru sedikit paham ini, dapat pencerahan di sini. Ya udah gitu ya Bang, makasih ya Bang. Siap, terima kasih waktunya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kata Ustadz Kaimana, pastor dan pendeta ketika zaman Belanda mengganti Theos ke Allah. Iya, itu jelas. Itu jelas kok. Sebelum ini mereka menyebutnya Toehan. Saya ada beberapa manuskrip 19 ini memang Toehan, menyebutnya mereka Toehan. Saya bisa tunjukin yang dari abad 17, habis itu dari abad 16, dari yang Leidecker itu 1733, itu mereka menyebutnya Toehan. Ejaan lama kan itu Bang? Iya betul. Sama seperti di abad 19 juga ada Bible Elahu atau Bruckner. Nah di abad 19 ada Casberry juga. Jadi assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada Klinkert. Klinkert itu yang tahun berapa tuh? Bang, kitab Klinkert. Sebentar saya lihat. Klinkert 1863. Ada. Ada 1863 itu. Itu ejaannya masih Toehan. Mengejar sama dia orang beberapa perkara dengan perumpamaan serta dalam pengajaranan. Di Alkitab Klinkert Yesus keluar dari Ka'bah. Waduh, di ayat berapa itu Bang? Coba ditunjukin, kita bisa ini. Bang, di Indonesia ada beberapa denom Kristen. Waduh, pertanyaannya. Yang saya tahu sih terakhir Abang Alfi, anggota kita, itu menyebutkan bahwa ada lebih dari 20.000 denom di seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia mungkin yang kita kenal cuma 4-5 ya. Dari Protestan, Katolik, New Advent, Saksi Yehova, itu 4. Sama Unitarian 5. Dan kalau ada yang menyebutkan bahwa HKBP itu kalau memang Kristen atau yang terkenal gereja itu dari mana?
dari zaman penjajahan? Saya tidak bisa tidak bilang enggak. Karena HKBP itu Batak Christian Protestant Church, Hurian Kristen Batak Protestan nih, kita bisa baca nih. Generally, the Toba Batak ini, it uses the Dutch's Reform style of worship due the Dutch colonial heritage. Jadi memang ya dari zaman penjajahan ya masuknya. Jadi beliau-beliau ini masuk dari zaman penjajahan. Di Klinkert Masbah ditulis Ka'bah Kucluk, emang keturunan Guti Belanda ini. Bang Jerusalem kadang-kadang ngomongnya bener. Bang, cerita sanad dari Yesus ke Paulus. Waduh, cerita sanad nih. Paulus sendiri itu kan nggak pernah ketemu Yosua ya. Jadi gimana kita menjelaskan hal yang tidak ada? Agak lain, emang agak lain. Waduh, nih nggak ada sanadnya Bang. Iya, nggak ada sanadnya bagaimana? Ini nggak ada yang mau naik nih apa gimana? Nggak ada gurunda di sini. Wah, ada Bang Al-Fatih. Bang Al-Fatih naik, Bang Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al-Fatih sehat Bang? Alhamdulillah hari ini lancar dan sehat. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Bang? Tadi tentang pembahasan BP Batak, iya Batak Protestan. HKBP apa sih? HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Iya. Iya, ya tadi kan ada yang nanya Kristen dari zaman Belanda. Nah, kalau saya lihat itu Batak BHKBP itu kan kepanjangannya memang Hurrian Kristen Batak Protestan. Nah, itu memang berdirinya mereka itu dari sebelum zaman penjajahan. Itu di tahun 1861. Gadis Timur. Waalaikumsalam. HKBP ya? Iya. Saya cari GBKP bentar ya Bang. Sekarang yang pegang akun Apologet ini Bang Jibril ya? Enggak, kita bertiga. Saya sebagai Litbang, habis itu ada Mbak Cebi, habis itu ada Bang Hendra. Bang Hendra ini pembimbing API. Jadi ada 3 orang. Nah, ada juga kadang-kadang masuk Bang Ibes atau Arashid. Itu juga kadang-kadang mengisi roomnya. Jadi kadang-kadang kita gantian aja, karena kalau bergantung sama 1 orang 2 orang nggak bisa, nanti kita jadi just kalau digantung 1 orang, ya kan Bang? Aki Jibril, ini Aki Jibril kan? Iya. Nah, di sini kalau tadi HKBP tahun berapa berdirinya, Aki? Founded Oktober tanggal 7 1861 Bang. Oh, kalau GBKP itu masih zaman Belanda juga, Bang. 1890. 1890. Oh, berarti iya, lebih. Didirikan dari Belanda juga. Iya. Ya sama, ini 1861 mereka kan yang membawa. Ini di sini dari hkbp.org.id ini dikasih tahu bahwa Dutch Reform style of worship due to the Dutch's colonial heritage. Jadi memang udah iya, yang udah cukup gantung. Saya kadang-kadang nggak tega kalau baca-baca ini yang terlalu menusuk. Bang Al-Fatih berarti udah official API ya Bang ya? Saya udah lihat frame-nya. Tapi untuk Sumatera kemarin Allah. di Sofi Siregar sama Bapak Ayah, saya manggil Ayah ya, Ayah Saiful dan kawan-kawan. Masya Allah. Kemarin kan berobat bareng ke Medan ya, bawa mobil kemarin tuh berempat.
Cek lah, check up sama cek darah. Sekalian dikasih juga resep obat juga untuk sementara. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh bang. Amin ya Allah, amin. Ya berharap begitu sih Haki. Karena sekarang lagi berjuang sembuh nih. Kalau nggak salah abang masih muda banget kan bang. Abang 24 ya, 23 ya, bukan? Ini jalan 29 kemarin tuh. Oh 29. 28 ke 29 kemarin. Masya Allah, Masya Allah. Itu Mbak Bunga ada tuh. Duh, gue 28 banget. Waduh. Gimana yang udah kepala 3? Udahlah nggak usah bahas umur. Kesinggung ya di situ ya. Salah saya yang ngangkat umur. Suaranya serak-serak basah. Waduh. Saya pikir suara saya serak-serak banjir. Udah lama ya kita nggak ketemu ya, Ki ya. Kayaknya udah ada 2 bulanan kayaknya. Iya. Terakhir yang waktu aku masih di sana. Sebulan lah, sebulan lebih. Ya udah hampir 2 bulan sih. Jadi kita gimana nih, mau ngundang temen yang di bawah itu gimana? Ini kita lagi nunggu aja kalau ada yang mau naik, mau ngobrol, kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi kalau dari seberang ada yang mau naik juga, mau diskusi, kita lawan juga. Terus kalau ada yang mau ngedebat, saya tinggal keluarin timer. Kita sih santai orangnya, santai. Ini kan dalam pengurus. Tunggu nih, ini ada nih, suaranya laki banget. Oh iya dong, kalau laki mesti laki. Masalahnya kalau yang di seberang tuh ada yang jualan boraks. Di seberang tuh ada yang jualan boraks yang suaranya kayak gini nih. Iya, jadi saya coba-coba. Awalnya saya coba-coba, tapi tiba-tiba untungnya banyak. Kan kerjaannya melintir ayat aja, ya kan? Kiamat bukan? Kan kebaca kan? Kiamat. Saya tahu. Jadi kalau cowok memang mesti cowok, nggak bisa Iya dong. kembang-mbaan. Aku masih penasaran kemarin tuh gimana. Aku kan keras banget sakit drop gitu ya waktu tanggal 25 kemarin. Akhir Hari Mualaf Indonesia itu, Hari Mualaf sedunia ya itu ya. Oh, tanggal 25. Iya. Itu yang mendirikan tanggalnya itu siapa sih, Aki? Nggak ada itu. Lebih bagus itu bang, lebih bagus kita merayakan hari mualaf sedunia daripada kita memperingati ulang tahun Dewa Mitra, Dewa Horus, Dewa Atis. Jadi ini background pendirinya itu siapa? Nggak ada. Nggak ada, itu sepertinya memang acara api aja kebetulan Aku pernah dengar aku pernah dengar itu memang ada hari mualaf sedunia gitu. Tapi lupa ya siapa yang cetuskan. Memang pernah dengar gitu. Sebelum api pun bergerak udah ada, tapi mungkin namanya beda ya, ya. Mungkin. Ini kita sapa dulu nih, Ho Si Hotang. Selamat malam. Selamat malam. Abang Muslim bang atau non Muslim? Non Muslim. Waduh, non Muslim dari mana nih bang? Dari denom mana nih bang? Nggak ada di istilah kami denom bang. Nggak ada. Yang ngikut bahasa abang nggak ada sama kami. Ngikut bahasa abang nggak ada yang ikut. Bukan ya kan? maksudnya dari Protestan, dari Katolik, Protestan. dari Protestan. Siap. Kalau ngikut bahasa abang nggak ada. Bahasa saya maksudnya? Oh, kok lupa yang dikeluarkan dari mulut? Denom. Oh, denom. Iya, maksudnya aliran kan? Enggak, saya mendengar bahasa mulut Anda, denom. Oh, iya, Protestan sama Katolik itu denom, bang. Ya di kami kan nggak ada, kan ku bilang kan bahasa dari mulut Anda nggak ada di kami. Oh, oke, siap. Abang udah makan, bang? Ini aku lagi makan, Aki. Oke, siap. Ini ntar ya, Aki. Ini Bang Siotan ini sama saya udah 2 kali ketemu.
Mungkin beliau lupa tapi saya masih ingat. Silakan lanjut Akhi. Siap. Ini Bang Hotang udah makan, Bang? Jam berapa? Memang udah makan lah kita. Oh, enggak, Abang kayaknya lagi lapar apa gimana kok? Enggak, susah ngikuti alur mulut Anda. Jadi bingung kita. Susah ngikutin ya? Iya. Ya emang yang gampang gimana, Bang? Enggak, Ngikutin. Sengaja ya. Maksudnya? Karena kita berbeda kayak gitu, sengaja ya. Sengaja gimana, Bang? Karena enggak sama apa kita, pengertian kita. Ya mungkin ya. Itulah. Dari pola pikir atau itulah. cara kita pendekatan terhadap sesuatu mungkin berbeda, jadi Yang sekarang lain. mau abang kayak mana? Mau abang minyak atau air? Air lah abangnya, air. Atau aku minyak? Minyak tuh bercakan apa nih? Kalau minyak sama air kan nggak bisa nyatu. Kayak mana ya? Anda sekolah waktu SMP? Minyak. Hah? Minyak. Iya kan aku kan bahasa sehari-hari. Saya dengernya minyak. Ah. Saya pikir bercak gitu kayak. Iya. Minyak sama air. Karena bahasa Anda kan cepat orang nangkap. Bahasa daerah lain nggak bisa Anda tangkap. Berarti Anda kurang bermasyarakat. Iya kan? Mungkin juga, Bang, mungkin juga. Tapi saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sih dari tadi, nggak pakai bahasa slang-slang gitu, Bang. Iya. Bagus tuh bahasa Anda, tapi jengkel kan ya? Menjengkelkannya? Hah? Menjengkelkannya gimana, Bang? Simak aja lah dari awal. Dari awal kayak mana Anda ngomong? Saya bilang mudah-mudahan udah pada sholat asar. Habis itu ada yang bertanya soal apa tadi? Baru dari mulut Anda dan masuk denom. Soal denom. Ada yang mempertanyakan bahwa memang gereja itu dari zaman penjajahan. Habis itu saya buka HKBP. Dia memang didirikan di 1861. Nah, itu kan 1861 kan sebelum kita merdeka. Nah, yang menjengkelkannya di mana, Bang? Anda lari-lari Anda. Bahasa Anda denomnya yang ku bilang. Lari-lari pula Anda yang ngomong. Ini saya nggak paham nih narasi Abang mau kemana nih. Apalagi aku. Bahasa Anda pun nggak paham aku. Abang Indonesia jangan bahasa roh gitu. Kalau bahasa Roh Kudus saya nggak ngerti. Manusia aku, nggak roh aku. apa tuh? Kamsia nggak roa? Apa tuh? Kamsia nggak manusiaku, nggak roh. Oke, siap. Makan apa tadi, Bang? Ada rupanya kau kasih aku sebutir beras. Kau nanya-nanya. Ya Allah, kan Abang kenapa sih sensitif banget ditanya makan apa aja emosi? Aku aja nggak mau aku nanya, pantang sama aku nanya orang kayak gitu. Oh, terus fungsi Abang mau naik di sini nggak bisa ditanya makan apa, nggak bisa ditanya kabar gimana? Ya lain lah, cara tanyanya kan lain lah. Oh, jadi mestinya saya nanyanya gimana, Bang? Ya gimana maumu, kan gitu. Oh, jadi nanyanya gimana? Abang udah makan? Apa gimana? Gimana saya nanya mestinya? Ngapain ku tanya urusan perut orang? Oh, Kau aja untuk ke perut mau main TikTok kau. Gitu ya, Bang ya. Urusan ke perutmu aja main TikTok kau. Gitu ya. Ini Abang ngomongnya emosi gini emang dari ajaran Abang atau dari keluarga atau dari mana, Bang? Maunya Bang, gotong royong, di lingkungan Abang. Tiap hari main TikTok, nggak malu laki-laki main TikTok, main gosip aja. Abang nggak main TikTok nih, Bang, sekarang? Iya. Abang nggak malu? Aku masuk
biar kucerahan. Abang nggak malu? Iya, abang nggak malu main TikTok. Masuk aku biar pencerahan. Abang nggak malu. Jadi saya mesti malu main TikTok, abang nggak malu gitu ya? Aku nggak buat live umum untuk kepribadian. Nggak buat apa bang? Kau buat live. Nggak buat apa bang? Nggak buat live umum. Meninggalkan maksudnya live. Enggak, kau buat kan secara langsung untuk pribadimu kan? Aku nggak pernah buat. Enggak, ini akun bukan akun saya bang, ini akun organisasi. Iya kan? Ini kita sambut dulu. Assalamualaikum Bang Anwar Al-Bantangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, termasuk selamat sore Bang Sihotang. Apa kabar Bang Sihotang? Saya boleh sebentar nanya? Silakan Bang Al-Fatih. Karena aku lagi kena cabe, ini pedes banget. Oke, Bang Otang. Bang Otang kan suka ikut debat lintas agama kan? Aku udah berapa kali ketemu sama abang. Jadi kalau abang bilang laki-laki main TikTok itu kayak seperti yang nggak normal abang rasa. Berapa juta orang laki-laki main TikTok bang? Terus Ngapain? Loh, kita kan diskusi. Abang punya dalil, saya punya dalil, atau akhi saya di sini punya dalil. Kita bahas, kita bedah, kita kaji di sini. Jadi mengedukasi gitu bang, untuk berdiskusi, bukan untuk yang joget-joget loh. Gini, aku pun masuk supaya nggak masuk juga saudara-saudaraku yang lain kan. Biar aja aku mewakilkan, ya kan gitu. Supaya sunyi juga room kalian ini. Oh tidak pernah sunyi. Room muslim itu tidak pernah sunyi. Yang nonton sampai 8.000, 12.000 orang gitu. Bukan kayak Oten itu cuma 30, 20, kadang 15. Sesama kalian. Enggak, ini aja ada 200. Sesama kalian. Lu turun Bang Otang, ini tetap 200 orang yang nonton gitu. Nggak boleh gitu dong. Kalau naik diskusi ayo gitu loh. Sudah. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu Bang Julius. Sehat Bang Julius? Alhamdulillah sehat. Aku baru tahu si Otang rupanya niatnya jelek kali ya. Rupanya niat dia supaya orang sepi. Kayak gitu niatnya. Iya, namanya juga ajaran kasih bang. Ya jelas lah, daripada dibully yang lain. Bagus aku korban dibully ya kan. Kita nggak ada bully-bulian sih di sini. Yakin. Iya. Sebelum ini kita live 4 jam lebih. Sebelum itu kita live 8 jam lebih. Kita nggak ada menghina kalau nggak dihina duluan. Yakin insya Allah. Yakin insya Allah. Ku pantau juga si minggu ini. Lihat juga di bawah. Jelaskan. Sebelumnya juga aku dengar juga ya. Oh, kok jadi curhat? Abang tadi bilang kita nggak usah main TikTok kayak perempuan. Abang justru main TikTok curhat kayak bencong. Gimana nih bang? Aku kan malah datang ke live orang curhat, malah kayak perempuan abang nih. Lebih perempuan daripada perempuan kayaknya. Enggak, aku kan. Kok enggak? Ini abang curhat barusan abang curhat. Berarti abang yang kayak perempuan kan? Bahasaku kok jangan dong. Tadi abang bilang saya live kayak perempuan, main TikTok kayak perempuan. Abang yang naik ke sini kayak perempuan, lebih curhat lagi, lebih kayak perempuan, Bang. Iya. Udah ya, Bang ya? Nggak usah saya kasih lagi waktu untuk Abang turun aja ya. Bencong satu itu. Jangan, udah nggak usah. Dia kan naik niatnya mau menyepikan, mau ini, mau itu. Habis itu orang dibilang perempuan main TikTok. Dari tadi kayak diturunin. Iya, tapi mesti kita smash gitu dulu, akhi. Jadi lagi sepi job ya, perasaan. Kayaknya lagi mabok itu Bang Sihotang itu. Adiknya Bang Zuma lo itu. Si Kutang namanya, Masya Allah. Kalau ketemu dia Ki di roomnya di Raya dulu 2 kali sama Santo Sidik, itu kita blender dia sama si Billy itu 2 kali udah ketemu. Tapi dia sendiri jelas kok menyatakan poin dia naik itu nggak tahu, nggak ini, nggak itu, mau ya itu biasalah si Kutang Kang mabok. Biarin aja. Jangan-janganlah, itu marga dia soalnya. Oh.
Ya berarti dia dong yang merusak marga dia sendiri. Kasian deh. Ya, ini Bang Sul, Nenek moyang dia nanti. Oh, Dokter Akal, salam kenal. Ini saya suka nih narasi-narasinya Dokter Akal ini. Saya followersnya di TikTok, di YouTube. Saya suka. Alhamdulillah, barusan ini 1 komal. Oh, beruntung sekali saya hari ini dengan Bang Dokter Akal, dengan Bang Fatih. Masya Allah, ini makasih. Itu ada Raja Wali tuh. Angkat Raja Wali. Raja Wali? Iya. Bukan. Raja Wali 77. Iya, Oten. Abang lagi nyetir, Bang? Iya, lagi ke tempat Bang Hen nih, on the way. Masya Allah. Iya. Hati-hati, Aki. Hati Bang Jul, hati-hati Bang Jul, fokus. Dua TikTok. Habis ku tabak trotoar, besoknya kan perbaiki tuh. Rem mundur. Baru 2 minggu lalu ketahuan rupanya ada yang bocor. Kena lagi. Ini lebih lucu nih. Iya benar, Dokter Akal tuh hebat. Dia berguru sama Unirifa. Ngapain aku berguru sama Unirifa? Kita sama-sama saling belajar. Ini Rambo nih udah lumayan lama nih. Dia udah 5-6 bulan typing aja, nggak pernah naik, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Jadi kadang-kadang kalau saya mute kayak gini nih, tuh dia ke-mute kan. Nah dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Dia mau naik nggak bisa, mau mau typing nggak bisa. Jadi terbatas. Iya, Bang Anwar. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau dikritik? Ada yang mau topik yang diangkat? Silakan, Bang. Bang Anwar. Oke, Bang. Terima kasih. Ini saya cerita pengalaman ya semalam ya. Semalam saya dijambak di roomnya Pendeta Sarah. Secara tidak langsung mereka buka semua rahasia-rahasianya tentang fenomena yang terjadi sekarang, fenomena penghujatan dan sebagainya. Ternyata Mbak Sarah itu secara tidak langsung membuka rahasianya bahwa memang ada yang memfasilitasi, ada yang mengkoordinir, ada yang membiayai itu. Satu paket dengan Syiah, kata beliau itu. Satu paket dengan Syiah, gunanya memang untuk mengacaukan orang-orang Kristen, mengacaukan orang-orang Islam, gitu. Jadi bagusnya memang kita harus paham ini, khususnya teman-teman yang masih awam, nggak usah ikut-ikut naik deh, biar dijambak, tolak aja di room-room mereka, karena mereka itu memang sengaja memancing-mancing kita. Itu kata Mbak Sarah loh. Jadi Pendeta Sarah itu yang pernah Bang Jul ya. Mana ya. Oh ya, yang mana? Itu. Ada Pendeta yang Sarah. Dulu skandal rudal tai lalat sama gitu. Itu. Namanya Sarah gitu ya? Sarah, Pendeta Sarah. Namanya Sarah gitu ya, Ki? Pastor Sarah. Pastor Sarah, ya. Pastor. Nah, dia bilang gini, saya pernah suatu waktu diajak dengan bayaran sekian, tetapi syaratnya satu, dia harus bisa menghujat dan memancing emosi orang Islam. Nah, dia tolak itu. Saya tolak, ngapain saya seperti itu? Artinya dia agak-agak waras lah sedikit untuk melakukan hal itu. Nah, saya berkesimpulan memang mereka dikoordinir dan mereka yang yang siap menghujat dengan tingkat tinggi, mereka difasilitasi ke luar negeri. Mereka dibawa ke Jerman, Belanda, Amerika. Nah, di sana dia habis-habisan menghujat. Nah, ternyata Sarah juga itu pernah ditawari. Dan ternyata dia nolak untuk itu. Nah, itu informasi. Jadi ini perlu diinformasikan ke teman-teman karena mereka memang targetnya untuk membuat kita marah.
membuat kita marah, kehilangan akal sehat untuk kembali menghujat. Nah, setelah kita menghujat balik, mereka memframing bahwa beginilah orang Islam. Gitu mereka itu. Nah, di Kumalnya Pendeta Sarah tadi malam itu agak-agak tenang. Saya di Jambak naik ya, saya dengar-dengar dulu agak tenang gitu. Akhirnya saya tanya-tanya tentang penghujatan ini, dia buka semua. Iya. Nah, dia buka. Ya, kemarin aku sempat bahas juga dan aku suruh dia masuk. Jadi ini udah lama ya, karena dulu aku termasuk intens untuk ngurusin gituan. Sebenarnya ini ada beberapa donatur, ya memang beberapa donatur, dan saya bahkan sudah pernah ketemu dengan salah satu donaturnya. Ya, waktu itu pertama kali saya ke Jakarta saya diundang, dan ini donaturnya tanpa ragi sih. Jadi salah satu yang menjadi inilah ya, jadi juru bicaranya lah, perwakilannya itu adalah si tanpa ragi. Terus memang ada beberapa kelompok sih, baik itu yang Islamophobia maupun kelompok yang memang pengen Indonesia chaos. Jadi ada dua kelompok kalau sekarang gue bilang ya. Jadi satu itu memang murni mereka tuh pingin membalaskan dendam orang-orang Islamophobia. Satu lagi memang ingin mengacaukan Indonesia. Jadi memang beda, ya, beda cara, beda orang, beda kelompok. Jadi saya ambil contoh Paul Jang lah. Paul Jang tuh pintar. Begitu dia di Belanda, yang pertama kali dia lakukan adalah mengakomodir, mengumpulkan orang-orang korban tahun 65 ya, waktu zaman PKI sama 98. Kan banyak orang-orang Indonesia yang kejadian itu kan lari keluar. Ya, waktu itu lari keluar, itu dia kumpulin. Ya istilahnya mereka ini sharing lah pengalaman. Sharing pengalaman, dari situ mereka kumpulin dan didoktrin untuk membenci Islam. Dengan mengatakan ya sumber masalahnya itu ya gara-gara Indonesia Islam. Kalau bukan Islam ya mereka aman gitu kan, bla 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 bla. Ya mereka inilah yang di luar negeri yang donasi kepada Paul Jang dan kepada yayasannya. Dan saya sudah berkali-kali juga kan dulu pernah bongkar ya mutasi rekeningnya, pergerakan yayasannya. Dan memang mereka ini apa ya, turun ke lapangan tuh kuat. Dan harus saya akui yayasan mereka tuh kuat. Ya, bahkan kita lihat kan mutasi satu bulannya bisa sampai 800 juta, 900 juta, dan itu semua dibuang aja ke jalan gitu. Bagi beras, kursi roda, pengobatan katarak, tapi diiming-imingi sekaligus dengan doa-doa gitu kan, ditawari jadi Kristen. Walaupun belum ada yang kasar, harus kita akui. Sampai detik ini aku belum menemukan cara-cara kasar. Cuman dengan cara halus banyak ya, termasuk kemarin itu kejadian di Malang, orang dikasih bibit, dikasih pupuk supaya dapat pupuk secara rutin ya, ditawari jadi Kristen. Jadi ada pasukan lapangannya yang ngomong gitu, lu kalau mau dapat rutin ya jadi Kristen, kalau enggak nanti cuman sekedar dikasih sekali aja gitu. Nah, jadi memang ada yang bagian itulah, bagian nawar-nawari yang gituan gitu. Terus itu grup yang pertama yang Islamophobia ya, yang memang benci kepada Islam gara-gara dendam masa lalu. Baru satu lagi memang grupnya Sofiatul ya, grupnya Sofiatul itu adalah grupnya yang kita nggak tahu nih siapa yang biayai ya. Kalau yang grupnya Paul Jang kita tahu itu orang-orang yang Islamophobia, bahkan yang di Indonesia beberapa aku kenal. Aku pernah ketemu gitu. Bahkan channelku ditawari gitu, disuruh udah lo kembali aja ke Kristen, ngapain gitu kan ya. Terus kalau yang satu lagi grupnya Sofiatul, ini grup yang pingin Indonesia ribut. Jadi bukan sekedar balas dendam kepada Islam, tapi memang pingin Indonesia ribut. Bahkan ya ada beberapa kita dapati nyamar jadi muslim terus menghujat Kristen, memprovokasi orang Kristen, memprovokasi umat muslim untuk ikutan seperti dia menghujat. Jadi ibaratnya kalau lagi demo, nah inilah yang lempar ke kiri, lempar ke kanan dia. Jadi memang sengaja untuk membuat kita chaos. Ya, itulah saya selalu menghimbau kepada para penonton ya, untuk tenang ya, jangan terpancing emosi. Jadi jangan aneh-aneh. Dan saya rasa Bang Jibril juga pernah lihat ya, ada orang misalnya nyamar jadi api, tiba-tiba menghujat Kristen, maki-maki Kristen, bahkan ada yang sampai menghalalkan darah dan sebagainya. Nah itu orang-orang ini sebenarnya, orang-orang ini dia jadi Islam nyerang Kristen, nanti jadi Kristen nyerang Islam gitu. Nggak jelas ya. Agamanya sebenarnya apa nggak jelas. Dan motivasinya jelas, kalau udah seperti itu kan cuman ingin mengadu domba dan membuat ya kita rusuh lah, kekisruan. Jadi memang ada kelompok itu.
dan itu kelompoknya yang terafiliasi dengan Sofyatul, dan mereka memang siap lah kalau ada yang mau keluar negeri mereka berikan fasilitas. Ya, memang diperbolehkan diberikan fasilitas, tetapi nggak semua orang mau, karena kan ada beberapa orang juga masih rindu tanah air ya, dan juga masih mikir-mikir kalau ada keluarga. Kecuali si Edis, kalau Edis kan udah nggak punya orang tua, nothing tulus, ya dia udah nggak peduli gitu. Tapi ada sebagian orang nggak mau, karena saya dapati ada beberapa orang ditawari nolak. Ya, saya lihat sendiri mereka nolak. Jadi ada beberapa orang kan nggak mau. Mungkin mereka lihat juga kayak Paul Jang, Saipudin, walaupun di luar negeri kan menderita. Saya ingat sekali ya, Paul Jang itu dendam kali waktu saya ungkit mamanya sakit gitu. Dari mamanya sakit, bulan depannya mamanya meninggal. Kan dia ngamuk sekali, dia bilang, wah ini si Julius nih memang anjing binatang, dibilang kan. Dari debat kok bahas mama, dibilang kan, mamanya sakit ku angkat-angkat gitu. Jadi kalau yang udah siap ya nggak pulang ke Indonesia ya cocok, cuman kan nggak semua orang mau. Kan ada orang juga masih rindu nasi Padang, ya rindu ketoprak, rindu sate Padang. Masih waras sedikit ya, Akhi ya. Akhi, balik lagi. Boleh nggak saya ngomong bentar? Akhi kan mau ke ini kan, ke rumah Bang Hendra kan? Mau ngumpul di sana. Oh, ke kantor. Oh, iya. Enggak, saya cuma mau bilang sama Bang Hen, terima kasih ya untuk bantuan supportnya. Yang kemarin kan api sumut kan gerak ya untuk bantu kita, bantu saya juga kemarin untuk check up sekalian ke rumah sakit. Mereka juga bilang bahwasanya ini juga diimbau dari pusat gitu. Saya tahu Bang Hen itu pasti kasih ini ya info juga gitu ke Sumut. Jadi minta ini aja gitu sama Bang Hen. Terima kasih gitu dari Alpati gitu ya. Oh ya, kalau ketemu di sana, siapa tahu nanti mau naik kemari. Siap. Ini ada yang tulis lebih parah nih. Ki Ahmad katanya dicabuli Ferguson di Singapura. Itu kerjaan si Kores pasti. Iya. Jadi saya sebenarnya dalam hati kecil saya itu mengapresiasi itu Mbak Sarah secara tidak langsung. Dia curhat loh, bahwa saya juga kadang kena hujatan-hujatan sesama Kristen. Makanya dia bilang gini, saya sekarang gerakan saya adalah gerakan perdamaian. Jangan sampai ada yang terpancing adu domba mereka. Itu saya apresiasi positif itu Mbak Sarah itu, karena dia juga ternyata korban dari caci makian sesama mereka. Jadi dia bilang saya ini Mas, dia tahu saya Islam, karena tidak mungkin orang seperti Kristen itu memakai peci seperti saya kan. Dia buka apa yang dia rasakan itu. Makanya dia bilang saya sekarang punya gerakan khusus teman-teman yang sadar bahwa kita ini sementara diadu domba. Dan ada satu itu yang saya kaget itu ternyata pembiayaannya itu satu paket dengan Syiah. Jadi sumber pembiayaan itu untuk Syiah yang mau mengadu domba umat Islam itu satu paket dengan mereka ini, yang selalu memancing-mancing umat Islam untuk emosi, untuk marah, hujat balik dan sebagainya. Itu informasi yang saya dapatkan semalam. Saya syukur banget itu karena saya dijambak naik tadi malam itu. Padahal saya cuma monitor di bawah. Lanjut teman-teman. Pastor Sarah itu kan dulu juga penghujat ya, tapi setelah dinasihati kan agak berubah ya. Jadi ada beberapa yang berhasil kita tobatkan. Ya, termasuk Pastor Sarah lah. Dan saya ingat sekali tuh waktu kita tobatkan dia, banyak teman-teman Muslim yang komplain ya, kenapa ditolong, biarkan dia mampus gitu kan. Terus yang kedua juga Deborah ya, dulu salah satu penghujat kelas atas itu, rumah apologet Kristen. Ya terakhir setelah kita setelah ditakut-takuti dan kita suruh dia punya bos ngomong, akhirnya dia sekarang berhenti menghujat. Tapi sekali lagi ya, kalau kita bicara penghujat ini, ya siapa yang dalangnya, memang banyak kan, udah saya bilang gitu. Ada orang yang punya dendam sama Islam, contoh kayak Paul Jang. Dia cerita sama saya dulu, dia nanya ke saya gitu kan, mengalami nggak gitu, karena waktu SMA
dia kan sekolah di Salatiga, di SMA negeri. Dan karena dia gendut, udah tuh Chinese, ya, Chinese gendut lagi, ya dia jadi korban bully gitu. Dari situlah dia dendam sama Islam. Dia bilang nih Islam mengajarkan pembulian dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya orang-orang itu yang sakit hati, ya, sakit hati dengan oknum tapi dilampiaskan ke agama. Dan dari dulu saya selalu bilang kan, Oten itu biasa cuma 3 jenis. Yang pertama, Oten yang benar-benar membela iman, ya, artinya murni membela iman. Itu kita harus akui. Ada Oten-Oten seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya kayak si Samuel Sihaan, ya, Malikil. Mereka tuh memang membela iman mereka. Itu kita harus akui. Terus yang Coten kedua adalah Coten yang memang nyari duit, ya. Dia nggak peduli dengan agamanya, yang dia tahu cari duit. Ya, itu banyak sekali kan, yang memang murni hanya untuk cari duit. Baru yang ketiga, ya, yang ketiga apa ya? Oh, kok jadi lupa aku, tunggu lu. Waktu tahu pernah bikin kategorinya. Ada beberapa jenis orangnya. Jadi yang ketiga itu memang kalau yang ketiga itu karena dendam, karena Islamophobia, sama seperti Paul Jang, Tan Paragi, ya. Itu benci sama Islam karena memang dendam masa lalu, dan dia nggak nyari duit. Paul Jang itu kita harus akui, dia nggak nyari duit gitu. Beda sama Wak Donat. Wak Donat memang nyari duit, jadi gunakan agama untuk cari duit. Sofiatul, itu cari duit. Kalau Mikana, itu cari duit semua. siapa Aki Jul yang ini yang Advent yang sering masuk komal sahabat Bang Juma, siapa ya namanya? Bu Darni. Nah itu benar itu. Iya, dia tuh Bu Darni bela golongan pertama, memang pembelaan iman, memang pembelaan iman kok, harus kita akui. Kan dia memang diskusi untuk membela iman dia. Ya mau gimana? iya. Akan jadi salah lewat tol aku. Hati-hati Bang. Lanjut. Hati-hati Bang. Ini udah direpetin sama Bang Ali nih, lama kali. Ustadz Ali. Ya salam buat Bang Hen ya, Aki ya. Siap, nanti aku sampaikan. Bang Jibril, mau ngapain di rumah terus? Ya, namanya introvert bang, malas ketemu orang. Ya kapan lu jadi introvert? Cari duit pulang, cari duit pulang. Saya orang yang ngebosenin bang. Menjelang sholat maghrib di Indonesia bagian tengah. Iya, insya Allah saya juga lagi nungguin. Itu yang paling lucu apa tau? Waktu Apa tuh? berantem sama Trinitas, itu beberapa donaturnya marah. Jadi beberapa donaturnya tuh bilang sama si Samuel gitu. Jadi ada beberapa tuh memang rutin ngasih ya. Mereka tuh nganggap kayak ngasih itu udah memang bagian dari persembahan mereka lah. Jadi ada beberapa orang tuh memang tiap bulan dapat duit. Bahkan Luga yang kita lihat nggak jelas gitu, ada juga yang ngasih dia tiap bulan 300.000 loh dari orang Kristen. Aku sampai bingung kadang, ada juga yang ngasih. Tapi makin kesini makin ditinggalkan dia. Paling donaturnya tinggal 5-6 orang aja. Dan waktu itu ada beberapa donatur tuh komplain sama Samuel, termasuk si Pastor Sarah. Jadi mereka komplain, kenapa kalian berantem sama sesama Kristen? Ya, dipertanyakan gitu. Harusnya yang kalian lawan kan Islam, kenapa jadi sesama Kristen? Dan si Malikil, Samuel itu disuruh stop. Tapi mereka lebih memilih tetap menyerang Tungtung kan. Ya, bagus juga gitu. Jadi Samuel dia balas kalau dia nggak butuh uang donatur. Wah, keren ya. Jadi aku dikasih lihat chattingannya. Wih, mantap juga, ditolak gitu kan. Termasuk si Sarah disuruh berhenti menyerang Tritunggal. Ya, kalau kamu tetap menyerang, maka mereka nggak akan ngasih donasi lagi. Dan ternyata dibalas kalau mereka nggak butuh duitnya ya. Keren juga. Tapi sumbernya itu dari mana sih Kojul? Sumber-sumber uang ini? Karena kalau dari Muslim kan yang kelihatan kan dari masyarakat, dari... Ya sama, mereka juga masyarakat. Ya itu aku bilang tadi, orang-orang yang Islamophobia,
Jadi Islamophobia, tapi mereka kan mau lampiaskan sendiri nggak bisa. Jadi ya udah pakai orang. Ya. Banyak kok gitu. Gini Kok Jul, ada juga pernah saya lihat itu di Komalnya siapa, Kodondi kalau nggak salah, wawancara dengan mantan pastor juga, masih muda sih, tetapi sudah mualaf. Itu juga dia buka itu, memang ada donatur khusus dari luar negeri, tetapi dengan syaratnya dia harus mengirimkan video atau gambar apakah pada saat mereka memurtadkan orang Islam. Tetapi ada juga yang main-main, artinya bikin video mereka sendiri, yang orang-orang Kristen sendiri yang yang dimurtadkan, dikirim ke luar negeri sampai 10 orang sampai 20 orang itu akan mendapatkan donasi dari lembaga-lembaga tertentu di luar negeri. Dan bukan hanya perorangan, memang ada semacam lembaga keuangan yang khusus membiayai hal-hal seperti itu. Tetapi ini bukan di arena penghujatan. Di arena pemurtadan. Iya, pelanggar. Itu normal. Itu normal. Itulah seperti saya bilang gitu. Kita aja di Muslim ya, kita nggak bisa pungkiri juga kan. Kayak contoh nih, misalnya Bang Jibril nih, banyak memualafkan orang, banyak yang syahadat di tangan Bang Jibril. Pasti banyak juga penonton-penonton Muslim yang istilahnya simpati dengan Bang Jibril gitu kan, akan ngasih ke Bang Jibril singa gitu. Begitu juga dengan mereka, jadi wajar lah. Dan jangan lupa juga, orang-orang kaya itu lebih banyak di sebelah, dan mental mereka tuh mental memberi loh Bang. Bayangin gitu, mental mereka tuh mental 40-an. Sama kayak teman saya tuh, setiap bulan ngasih per bulannya 50 juta. Saya sampai, wow, 50 juta tuh udah bisa kredit banyak hal gitu kan. Jadi memang mentalnya tuh siap untuk memberi. Ya kita ngomong gini lah, di Islam aja ada, apalagi di mereka ya sama, tetap akan ada Bang. Apalagi yang Islamophobia, itu kan ada sentimen kebenciannya, jadi lebih rajin lagi ngasihnya gitu. Iya, begitulah. Jadi tujuannya jelas kok. Ada tujuan yang terselubung yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin menghancurkan Indonesia, yang ingin menghancurkan kedamaian di Indonesia. Itu jelek banget itu cita-citanya ya. Bukan gitu. Jadi doktrin yang dibangun sama mereka, maju seandainya bukan Islam yang memimpin. Seandainya bukan Islam yang mayoritas, maka Indonesia akan maju. Jadi yang ada di benak mereka yaitu, mari kita support visi misi untuk menjadikan Indonesia ini mayoritas ya Kristen. Itu kan visi misi, dan kembali lagi cara-caranya. Dulu aku pernah nangani ya 2 tahun yang lalu kejadian itu di daerah Jawa Barat, dia lupa aku daerah mana, Indramayu ya kalau nggak salah, atau daerah di bawah. Jadi kasusnya itu ada satu desa pendirian gereja. Jadi gereja mau berdiri, terus ormas Muslim melarang. Terus ormasnya nanya sama saya gitu, pendapat saya gimana? Saya bilang kalian yang salah, nggak mungkin bisa, aku bilang. Karena rupanya ya di sana nggak ada penduduk Kristen, tapi kok bisa berdiri gereja? Rupanya selama setengah tahun sebelumnya sudah dibangun poliklinik dan tempat les gratis untuk masyarakat sana, untuk warga desa sana. Ya. Terus pendetanya ngomong, dia dan pelayan-pelayan yang ada di klinik tersebut, di poliklinik ya, jadi susternya atau karyawan-karyawannya itu kan semua Kristen. Jadi mereka bilang mereka ingin mendirikan gereja. Warga yang istilahnya sudah dekat sama dokter tersebut, ya sudah banyak dibantu, nggak mungkin menolak. Mau nggak mau mereka teken lah. Apalagi budaya kita ini kan budaya segan. Ya, dokter yang udah kasih lu gratis, masa minta tolong teken izin gereja aja lu nggak mau kasih? Ya, pasti diteken. Terus datang ormas Islamnya turun gitu kan, marah-marah sama warganya, dimaki balik sama warganya. Dimaki balik, terus dibilang, kira-kira gimana Bang Jul? Dibilang kan, kita harus gimana tuh? Ya aku bilang relakan aja, mau gimana ya. Karena di saat mereka dibantu, ya kita juga tutup mata, mau gimana gitu. Sama kayak sekarang di Jakarta nih, teman-teman kalau sering jalan ya, jam-jam 12 malam sampai jam 3 malam, itu daerah Roxy tuh, di depan Roxy tuh, itu kan banyak tuh gelandangan ya. Itu banyak tuh dari gereja yang bantuin. Begitu juga daerah Tangerang, kita sering jumpai gitu. Kan dulu aku bikin Jumat Berkat tuh sama Bang Andi ya. Kita gerak tengah malam tuh sampai jam 3 pagi.
Ya kita sering jumpai ketemu sama kekristenan. Jadi mereka turun ke jalan bantuin orang, doain orang. Ya mau gimana? Kalau sampai ada yang tertarik murtad, cobalah. Kayak contoh nih, Paul Jang sekarang buat kursi roda. Gimana kalian komplainnya coba? Kita cuma menang di medsos kok. Harus kita akui, kita cuma menang di medsos. Di lapangan kita kalah telak kok. Kita cuma sibuk dengan kegiatan-kegiatan gitu kan. Tapi kalau bicara yang ke bawah-bawah, ke sosial, masih kurang kok. Itulah yang benahi sama-sama, tetapi memang harus simultan dan fokus. Itulah memang yang kenyataannya di lapangan. Karena kita juga harus akui bahwa kita ini mayoritas. Ada juga sih yang berpendapat begitu. Kita ini mayoritas, tidak mungkin kita tangani semua. Tetapi jawabannya itu tetap ada. Enggak usah satu orang menangani semua, tapi bagi tugas lah. Misalnya ada yang kebetulan punya rezeki, nggak usah turun langsung, kasih kepada orang yang bisa turun langsung gitu, menggerakkan gitu di bawah. Nah, justru itu yang boleh dikatakan kekurangan atau apa ya? Artinya mereka memang bekerja di akar rumput gitu. Kalau kita kebanyakan ini ya seperti gini. Sebenarnya saya mau tanyakan ke Julius ini, gimana hubungan kerja Ko Julius dan teman-teman para mu'alaf di Jakarta dengan Yusuf Hamka misalnya. Nah, beliau kan orang-orang yang punya dia diberikan rezeki yang lebih. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah kan? Nah, yang seperti ini yang seharusnya dilakukan kok. Artinya siapa namanya Yusuf Hamka itu kan bergerak sendiri. Kita nggak bisa berharap dengan 1-2 orang gitu ya. Lu mau sekaya apapun, ini contoh nih, lu orang terkaya di Indonesia sekalipun nih, kalau harta lu dibagi nih semua sama orang Indonesia, nggak cukup juga bang. Ya, kadang ada orang lihat kan, wah 500 juta, 1 miliar gede gitu. Begitu dibagi nih ya nggak nampak gitu. Berarti benar alasannya pertama ya, bahwa memang kita tidak bisa menangani. Yang perlu diperbaiki itu sebenarnya yang perlu diperbaiki itu pendidikan keuangan kita. Kadang di Muslim itu banyak celahnya. Jujur ya, kita tuh banyak sekali celahnya. Kemarin kan aku udah pernah ngobrol juga, sering dah malah aku bilang ya. Contoh nih, kita di Muslim tuh sering sekali cepat nikah. Begitu udah nikah baru 2 tahun cerai, bahkan ada yang 1 bulan udah cerai, ada yang 3 bulan udah cerai gitu kan ya. Dan perempuan tuh rentan dimurtadkan kok ya. Perempuan tuh rentan dimurtadkan, tinggal dibilang, ah itulah kan agama kalian kan, kawin cerai, beda sama kami, nggak boleh cerai gitu. Itu udah nilai plus di mata perempuan. Itu satu. Terus kedua ya, masalah kita tuh banyak sekali lah belum siap secara materi, tapi karena sudah pingin nikah gitu kan, padahal belum kuat, belum bisa, tapi dipaksain. Nanti endingnya seperti itu. Ini agak berbeda loh. Jadi ada beberapa hal di Kristen tuh yang sebenarnya kita bisa tiru. Di Kristen tuh kalau belum diperbolehkan nikah sama gereja, nggak boleh. Lu mau pacaran udah 5 tahun ya, lu minta nikah, dianggap lu belum siap, nggak dikasih, nggak boleh pemberkatan. Aduh, siapa telepon? Typingan di bawah ini Ko Julius ini. Bagaimana kalau api yang bergerak di bawah, bukan hanya di medsos? Gini. Gini, biar saya luruskan. Beliau sepertinya menerima telepon. Biar saya luruskan. Ko Julius ini memang sudah malang melintang di dunia apologet dan dunia dakwah. Itu, dan beliau juga mualaf, jadi beliau tahu seluk beluk dari pihak seberang juga. Nah, jadi niat beliau barusan itu untuk membuka wawasan, membuka mata kita bahwa memang perangnya itu sebergerilya itu, secadas itu, sekasar itu. Jadi ini untuk pengetahuan aja, berbagi ya Ko Julius ya. Jadi dan yang disampaikan juga menurut saya realistis. Jadi kalau memang ada janda atau memang
kawin cerai ini segala macam kan sebenarnya justru di Islam iya memang kita dibolehkan bercerai, tapi kan itu salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang boleh, tapi itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita tidak anggap ringan, meskipun kesininya ya orang ya itu ya feminisme merajalela, jadi pemikiran-pemikiran itu jadi semakin liberal, semakin bebas. Jadi itu juga yang kita mesti waspadai. Itu sih menurut saya ya, untuk yang komen-komen di bawah. Jangan salah pandang dengan Ko Julius. Tuh. Apa namanya, pejuang di lapangan loh. Nah, memang kita harus bagi tugas ini, Bang. Ini ada bagus ini typingan di bawah tadi. Ini ada yang mengatakan gimana kalau api yang bergerak ke bawah gitu. Oh iya, kita juga ada ya. Pasti kita ada apa namanya, bagian dakwahnya. Iya, ada divisi dakwahnya, ada divisi researchnya, ada divisi bisnisnya. Kita kan banyak, kita kan organisasi nasional ya, bukan selevel provinsi. Jadi jika ada kemudaratan tidak dibenci dan itu lebih baik percaya. Iya betul. Tapi yang bukan itu poin saya tadi. I'm Taurus. Klarifikasi dulu nih. Siap, silakan Bang, silakan. Maksudnya ada beberapa hal kita harus koreksi karena framing itu jahat. Ya, ini kan sekarang permainan propaganda semua ya. Bagaimana Islam dipropagandakan sebagai agama yang nggak benar, nggak beres, orang-orangnya begini begitu. Ini kan dari dulu permainannya propaganda selalu. Bagaimana Islam di framing dengan sangat jelek. Dan kita nggak bisa istilahnya, wah kita main kasar gitu, nggak bisa. Mau nggak mau kita harus ikut permainan mereka kan gitu. Mereka cerdik ya kita harus lebih cerdik. Itu yang jadi problem gitu. Dan ini terjadi loh. Ya. Saya ambil contoh. Misalnya contoh nih, saya sama Bang Anwar nih, ya kita sama-sama Muslim nih. Tiba-tiba, salah, Pak Anwar Kristen misalnya, saya Muslim, ya. Turun nih bantuan dari Galarua atau dari grupnya Paul Jang untuk bibit. Oke, kita sama-sama dapat. Terus tiap bulan Bang Anwar dikasih lagi nih pupuk, ya. Aku nanya dong, lo kok Bang Anwar dikasih, aku nggak dikasih gitu? Oh, Bang Anwar Kristen, jadi dia dikasih, ya. Mungkin 1 bulan 2 bulan gue masih terima gitu, tapi lama-lama kan gelap mata juga gitu kan. Enak juga si Anwar itu ya. Pasti akan ada yang terbujuk. Kita nggak bisa pungkiri ada orang-orang yang istilahnya sepele dengan agama. Ya, dia menganggap ya udahlah, gue pura-pura jadi Kristen, nggak apa-apa lah KTP gue jadi Kristen, yang penting iman gue masih Muslim gitu kan. Padahal kita di Islam nggak boleh gitu. Itu udah ini benar-benar udah lock out jadinya kan. Walaupun cuman KTP imanmu masih Islam, ya tetap salah. Lu menjual akidah lu udah. Dan itu banyak yang terjadi loh. Hanya gara-gara pingin dapat bantuan, ya. Itu gimana kalau kalian di posisi itu? Jadi banyak hal lah. Ya, nggak sesimpel itu gitu. Karena problem di Indonesia salah satunya adalah Muslim selalu menganggap gini, wah kami masih mayoritas loh. Kita mayoritas, ngapain takut sama mereka gitu? Mereka masih dikit gitu. Ya. Padahal di akar rumput mereka kuat. Ya, di akar rumput mereka kuat. Jadi yang kita lihat ini kan yang di debat-debat doang gitu, bukan di lapangan. Ya, bukan di lapangan loh. Itu loh aku bilang target mereka tuh spesifik. Contoh janda-janda, itu gampang dirayu, ya, gampang dirayu gitu. Terus orang-orang yang susah, kan dari dulu udah dibilang kemiskinan dekat dengan kekufuran, dan itu faktanya. Ya. Betul. Oke, lanjut loh. Aku lihat Google Mapku dulu, nanti salah lagi. Iya. Betul. Tidak sederhana masalah kita di lapangan ya ternyata. Dan ini butuh butuh koordinasi, kerjasama dengan beberapa pihak. Pokoknya semualah harus bekerja sama. Jadi jangan semua bekerja di satu sisi gitu.
Misalnya oke lah, Koh Julius ini di lapangan riset dan sebagainya, ada yang harus mengeksekusi gitu. Nah, ini alhamdulillah ini ada jawaban dari host ini. Mudah-mudahan API ke depan bisa berbagi tugas. Jadi pendidikan juga, pencerahan, kemudian pergerakan di bawah juga harus mengantisipasi masyarakat gitu. Saya ini bekerja di offline. Saya kebetulan mau balik kampung, ya kerja saya hanya itu. Hanya memagari umat, jangan sampai ada pengaruh-pengaruh dari luar. Apalagi di desa-desa yang agak tandus, yang kekeringan gitu. Nah, kami di situ. Makanya kami agak jarang ke TikTok dan sebagainya. Tapi teman-teman yang di TikTok harus, karena di TikTok juga ini medan dakwahnya luar biasa. Nah, alhamdulillah kalau API sudah punya program seperti itu, alhamdulillah. Karena menurut Ko Julius memang tidak sederhana masalah kita, karena kita mayoritas. Semua masalah kemasyarakatan itu mayoritas juga yang Tapi gini Bang, memang dimanapun yang namanya minoritas pasti lebih kompak. Itu udah hukum alam. Iya benar. Itu hukum alam. Jadi betul kok. Minoritas itu selalu kompak loh. Ini memang mute semua apa sinyal saya nih? Tadi Kojul mau ngomong, jadi saya nggak mau potong. Itu dia. Jadi gini ya saya boleh ya ngomong dikit ya. Jadi gini, mereka selalu menyalahkan mayoritas. Sedikit kita salah, karena mereka mayoritas begini. Kan sering ya dengar ya di Komal ya, mentang-mentang mayoritas begini. Kayak gimana ya, karena mereka powernya kurang gitu ya untuk melawan mayoritas. Mereka selalu mengungkit-ungkit kita ini karena mayoritas itu menang gitu. Itu sering di Komal, alah mentang-mentang mayoritas kamu begini kamu begitu, Islam Indonesia begini ya. Ini kan terkadang kan ada oknum. Nah jadi mereka ini mengambil sebuah kesalahan dari oknum ini dan membuat Islam yang mayoritas itu kena semua gitu. Aku sering diskusi gitu Bang. Gimana tuh? Nanti ini yang salah satu nih kan. Alah lu mayoritas Islam Indonesia begini. Nah itu sering mereka framingnya gitu. Yang aku tahu ya selama diskusi. Nah kita kan enggak. Iya. lo lihat ya, waktu dulu aku paling sering tuh, dulu aku pernah bikin satu tema khusus membahas tentang pencabulan yang terjadi di gereja gitu. Sampai aku dulu sama swasta tuh hitung-hitungan ya, dalam beberapa bulan berapa banyak kasus, dan terbukti secara rasio Kristen lebih banyak. Waktu itu si swasta akhirnya menerima, dia bilang iya ya. Waktu itu nggak salah jumlah yang Islam cabul itu ada 8, yang Kristen 2 dalam 1 bulan. Islam lebih banyak 8, Kristen cuma 2, tapi secara rasio mereka lebih besar. Kenapa kita lebih banyak? Ya karena penduduk kita lebih banyak. Islam itu 8:1 kok, 7, sekian banding 1 ya. Jadi 7 orang Islam sama dengan 1 Kristen. Kalau mau dibilang imbang, ya artinya 7 orang yang berbuat cabul, Kristennya cuma 1, nggak boleh lebih. Tapi kasus yang kita dapati, Islamnya 8, Kristennya 2. Artinya secara rasio lebih bejat di sana gitu ya. Jadi kita harus main pakai data yang pertama. Terus kedua, kalau dibilang oh Islam di Indonesia begini-begini, coba bandingin ya. Dulu saya paling sering juga tuh ngambil video yang Islam di Amerika kan, bagaimana orang sholat Jumat di sana tuh dilempari batu, bannya dikempesin, bagaimana perlakuan umat muslim di luar gitu kan. Di Korea mau bangun masjid udah ada izin, malah dilarang sama warga, ditaruh kepala babi lagi. Buktinya mereka juga nggak rese-rese, mereka nggak ribut, nggak aneh-aneh gitu. Beda sama oten Indonesia yang kerja tantrum gitu kan. Sebenarnya oten ini kalau kita kasih data ujungnya diam, paling dia bilang pokoknya kan gitu. Ujung-ujungnya selalu pokoknya aja, udah biarin aja. Iya, jadi kalau memang diskusi ya maunya gitu ya, jangan
jangan libatkan mayoritasnya. Kita mengedepankan ilmu gitu kan, mengedepankan edukasi, ada ilmu yang bisa dibagi gitu. Ya, itu lebih sehat saya rasa gitu. Beberapa kali saya ketemu Oten nih. Halo, selamat sore, salam kenal semua. Oke, selamat sore. Dari dulu kan jurusnya playing victim, kan udah dibilang jurus paling utama dari seorang Polycardus ya playing victim. Kalau nggak bisa playing victim bukan Polycardus namanya. Dan kalau mau pakai cara lebih nyebelin ya tiru cara Kores. Nah, mampus kalian kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya, kita sapa dulu ini dua, Bang Feli dengan Bang Rovinus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Aku kangen aja sama Laiku nih, Bang Julius. Udah lama nggak ketemu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Bang. Saya dia biasanya Bang pakai nama dia. Iya, gimana, Bang? Ya. Iya, kalau aku sih gini Bang ya, kalau aku ngambil agak-agak ekstrim gitu. Lihat aja, tadi kan Bang Julius bilang kalau di negara yang mayoritas non-muslim ya, bagaimana perilaku mereka sama kita. Kita ini udah bagus sama mereka Bang. Gas-gas dikit nggak apa-apa lah. Gas dikit gitu kalau mereka ngapa-ngapain. Udah minoritas masih nyenggol mayoritas kan. Kurang apa namanya? Emang cari di jitak gitu ya kalau bahasa ininya. Kalau kita bicara bagaimana kita beradab sebagai muslim ya semampu kita ya untuk menampilkan bagaimana Islam yang benar gitu. Tapi sebagai manusia namanya dicolek-colek terus, bolehlah kita sekali-sekali colek balik gitu Bang. Makanya di Komal-Komal kadang kalau aku lagi solo fighter ya masuk ke room-room Oten tuh keluar juga bahasa kebun binatang kalau dipancing. Lanjut Bang. Ya kan mereka selalu gini, ini ibaratnya anak kecil ya lempari kita batu. Begitu kita ngamuk, baru dia rekam gitu kan. Kan Oten dari dulu mereka jago play victim, jago memutarbalikkan propagandanya dahsyat gitu. Jadi memang mereka yang memancing, begitu kita marah direkam. Kesannya ya kita yang nyerang mereka, tapi nggak dilihat awal mulanya dari mana kan gitu. Itulah kenapa kalau sama mereka ya kita tarik balik gitu. Awal mulanya siapa sih gitu. Saya selalu bilang kan, kamu logika aja lah. Kita jualan makan nih, contohnya nih. Ya, saya jualan sate, lu jualan sate. 100 penduduk di sini, 90% beli sama saya. Hanya 6% beli sama kamu. Apakah mungkin saya ganggu jualan kamu? Nggak mungkin, nggak sempat. Ya, ngurusin jualan saya aja udah kelabakan. Yang benar itu yang kamu, karena jualan kamu dikit, kamu pengen jualan kamu banyak. Jadi caranya kamu jelek-jelekan produk saya, kamu bilang sate saya pakai daging nggak benar dan sebagainya. Ya, itu analogi yang semua orang bisa terima kok. Nggak pernah ya orang yang market leader itu gerasak gerusuk, nggak pernah itu. Selalu yang nomor 2, nomor 3 itu yang gerasak gerusuk, pengen jadi nomor 1. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Islam itu kan mayoritas, jadi dia santai dari dulu, santuy. Ya, yang nomor 2 ini yang dari dulu pengen jadi nomor 1, caranya ya aneh-aneh. Kalau yang nomor-nomor bawah karena mungkin terlalu jauh gapnya, mereka pikir ya udahlah nggak bisa dikejar juga kan. Selalu seperti itu kok polanya. Tapi Bang Jul, mereka ini lama-lama sadar kok Indomisasi itu lama-lama udah nggak efektif. Mereka lagi cari cara lain nih. Tergantung, kan Indominya bisa diganti yang lain gitu kan. Sama kayak Paul Jang sekarang lagi buat kursi roda gratis tuh. Besok mungkin pengobatan gratis yang lain-lain kan, tergantung mereka bungkus gimana. Dan selama masih ada orang-orang susah ya masih bisa lah. Kecuali kita udah kayak Eropa gitu ya. Negara Skandinavia itu kan kekristenan tuh ditinggalin karena mereka nggak butuh. Ya, mereka merasa tanpa agama mereka jauh lebih baik kok. Bahkan dulu ada dokumentasi lebih lawak lagi. Seorang misionaris pergi ke Iceland, pulang-pulang ya jadi ateis dia. Bayangin seorang misionaris pendeta ya, pendeta misionaris itu datang ke sana, pulang-pulang dia yang jadi ateis. Karena dia melihat ternyata tanpa Kristen pun orang jadi lebih baik. Ya. Kita kalau lihatlah satu agama, kalau agama ini malah mendatangkan masalah, untuk apa gitu? Saya nggak yakin kalau Tuhan itu menciptakan satu agama tuh yang membuat manusianya terpecah belah.
Tentu saja agama itu harus mendatangkan kebaikan, harusnya mengubah orang. Ya, kita coba bandingin lah, ya, agama-agama yang lain gitu kan. Agama ini gimana gitu? Wah, antar sesama mereka bunuh-bunuhan, perang-perangan karena beda pandangan, bunuh-bunuhan. Ya, terus ada orang yang pandangannya beda, dianatema, ya, dimusnahkan, dibunuh. Itu agama apa gitu? Ya, agama yang ajarannya itu bisa disebarkan hanya dengan cara seperti itu. Itu aja sih bahan renungan. Iya, kalau kita mikir yang lurus nih Bang ya. Misalnya ada seorang presiden kirim utusan ya. 10 utusan dia kirim dari waktu yang sama maupun waktu yang berbeda-beda. Saya turun dulu ya. Assalamualaikum ya. Oh ya, waalaikumsalam. Ya, presiden kirim utusan. Nggak mungkin utusannya itu pesannya berbeda-beda. Pasti pesannya satu. Ya, seorang presiden. Nah, ini cerita Tuhan. Tuhan kirim utusan banyak. Nggak mungkin pesannya beda-beda. Pasti ajarannya satu. Itu udah logika yang paling sederhana. Nggak mungkin nabi-nabi itu pesannya beda-beda. Dari 1000 nabi ngatakan Tuhan satu, tiba-tiba ada satu nabi bilang Tuhan 3. Itu nggak mungkin itu sebenarnya. Halo, selamat sore Bang. Sore Bang. Saya dari NTT Bang, salam kenal. Aki Jibril. Iya, salam kenal Bang. Gimana? Aki Jibril, bentar Aki Jibril, bentar ya. Silakan Bang. Bentar Bang Legong, bentar ya. Bang. Iya, silakan Bang Fatih. Ini Bang. Oke, saya kan lagi di jalan nih. Saya mau bawa kendaraan. Ntar saya sambung ya. Kalau udah sampai di turun bentar ya. Siap. Iya, tapi saya nggak konsentrasi di jalan. Iya, siap, nggak ada masalah. Makasih ya Bang ya waktunya ya. Yuk, ya ntar gue naik lagi Bang, benar. Siap. Kalau ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.